Hai teman-teman, Halo teman-teman, Hai teman-teman, ayo bersama-sama dengerin Pantun Rohani berdasarkan bacaan hari ini bersama saya Audrey dari Solo. bersama Angelita di Malang. bersama Kisah dari Salatiga. Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Tuhan, kita semua pernah marah bukan? Pasti, entah marah besar, entah marah kecil. Tetapi kalau saya tanya, saat apa kita marah atau mengapa kita marah? Kita marah mungkin karena merasa diperlakukan tidak adil. Kita marah karena tersinggung dengan ucapan orang lain, dengan sikap orang lain. Kita merasa dikecilkan, maka kita marah. Hari ini, Selasa 9 November 2021, bertepatan dengan pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran, gereja memberikan bacaan pada kita dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22, sebuah perikop yang tidak asing bagi kita, yaitu ketika Yesus marah di Bait Allah. Dikisahkan bahwa hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika sampai di Bait Allah, didapatinya begitu banyak pedagang lembu, kambing, domba, burung merpati, dan para penukar uang. Badan terasa kaku sampai ke sendi. Ruas-ruas rasanya seperti dilem. Menjelang hari Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Yesus marah, tetapi kepada pedagang burung merpati, Yesus meminta mereka pergi dan mengatakan, jangan jadikan rumah Bapakku untuk tempat berjualan. Ungkapan ini agak lembut memang, tetapi di perikop paralel yang lain dalam Injil Matius misalnya dikatakan, jangan jadikan rumah Bapakku menjadi sarang penyamun. Yesus marah karena rumah Bapaknya, Bait Allah, tempat berjumpanya manusia dengan Tuhan, dijadikan sarang penyamun. Maksudnya apa? Karena mereka berada di sekitar tempat ibadah, tetapi mereka bukan untuk beribadah, mereka mencari keuntungan diri sendiri dengan berjualan, dan berjualannya dengan harga yang tinggi. Karena apa? Ketika orang datang membawa hewan korban sendiri dari tempat yang jauh, dikatakan hewannya tidak layak untuk dikorbankan karena bercacat misalnya. Sehingga diharapkan orang-orang yang mempersembahkan hewan korban membelinya di situ. Tentu saja harganya sudah dinaikkan, dan untuk bisa membeli mata uang apapun harus ditukarkan dengan mata uang orang Yahudi yang tentu saja dihargai juga jauh lebih rendah. Jadi mereka berada di sekitar tempat ibadah tetapi bukan untuk beribadah. Mereka di sana justru menjadi batu sandungan bagi orang-orang miskin yang datang mau beribadah karena tidak mampu membeli hewan korban yang mahal dan nilai uangnya yang dibawa dihargai begitu rendah. Sehingga Yesus layak marah karena apa? Sarana perjumpaan manusia dan Tuhan telah dijadikan ajang untuk mengejar, mencari keinginan diri sendiri. Menggunakan uang harus hati-hati, harus pandai mengatur uang saku. Katanya ke pedagang burung merpati, jangan berjualan di rumah Bapakku. Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mari kita refleksikan. Apakah kita juga pernah fisik kita ada di gereja, di sekitar tempat ibadah, tetapi hati kita, pikiran kita tidak sedang di situ? Mungkin kita mengikuti misa, tetapi pikiran kita sedang merancang pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai. Atau bahkan saat mengikuti misa, merancang setelah misa mau makan di mana ya? Maka Yesus marah ketika tempat ibadah bukan dijadikan sarana untuk berjumpa dengan Tuhan. Waktu itu para pedagang marah. Tunjukkan kepada kami tanda apa sehingga engkau layak berbuat seperti itu. Yesus mengatakan, rombak Bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Ternyata Bait Allah yang dimaksudkan adalah tubuhnya sendiri. Bait adalah tempat sarana perjumpaan manusia dan Tuhan. Yesus telah menjadi sarana perjumpaan manusia dengan Allah Bapa.
Salam sehat jasmani dan rohani selalu dibagi setiap pagi. Silakan rombak bait Allah ini dalam 3 hari kudirikan lagi. Maka saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita refleksikan juga. Jangan sampai kita seperti pedagang, kita ada di sekitar tempat ibadah, tapi sebenarnya hati kita jauh dari Allah. Berbondong-bondong orang ke rumah sakit, mereka ingin melakukan cek darah. Yesus pun pernah marah, tapi sedikit. Sedang kita sedikit-sedikit marah. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Selamat bertulus hati dalam pelayanan karena semua sungguh demi kemuliaan nama Tuhan. Salam sejahtera, Berkah dalam. Berkah dalam. berkah dalam. Terima kasih. Sampai jumpa.